dan yang terhormat sahabat saya Tuan Guru Bajang Kiai Haji Zainal Magdi, yang sengaja saya minta untuk mewakili saya ke NTB pada hari ini karena secara mendadak, saudara sekalian, saya yang sudah lama berkoordinasi dengan Bapak Kiai As'ad Said Ali, ini secara mendadak tadi malam oleh dokter saya disarankan istirahat dulu. Masih kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu dalam satu acara deklarasi relawan Mahfud Guru Bangsa yang digalang, diinisiasi dan dikoordinasikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji As'ad Said Ali, sahabat saya. Sudah belasan tahun, bahkan sekitar sejak 21 tahun yang lalu, saya sudah berteman baik dengan kakanda saya ini, Dr. Kiai Haji As'ad Said Ali. Saudara sekalian, saya tadi malam memang sudah siap, bahkan sebuah pesawat khusus itu disiapkan saya untuk terbang ke NTB pagi ini. Sejak seminggu lalu pesawatnya disiapkan. Kemudian dalam acara debat kemarin, saya debatnya itu baru pulang ke rumah setengah 12 malam, tapi jam 2 pagi harus sudah siap-siap berangkat ke bandara. Sejak tanggal 23, 24 saya terus berkeliling di Jawa Timur, dan begitu sampai di rumah saya terasa lemas, kemudian diperiksa oleh dokter, disarankan istirahat. Untung teman-teman saya tetap melakukan koordinasi dengan panitia di NTB sehingga bisa tim yang sudah direncanakan semula tetap berangkat. Saudara sekalian, deklarasi relawan Mahfud Guru Bangsa ini tidak lepas tentu, kalau kaitan dalam situasi politik sekarang, maka itu tak lepas dari pencalonan saya untuk pemilu tahun 2024 sebagai calon wakil presiden. Saudara sekalian, saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa ketika terjadi seleksi pencalonan wakil presiden, sesungguhnya lah saya tidak melakukan langkah-langkah untuk menjadi calon wakil presiden, sebab saya tidak punya politik spesifik. Saya itu tidak punya cukup uang untuk sebuah kontestasi politik, sehingga saya juga tidak pernah berkampanye, memasang baliho, minta didukung, mendekati pimpinan partai, apalagi saya tidak pernah melakukan. Memang usaha-usaha untuk membawa saya menjadi calon presiden di luar jalur-jalur yang biasa dilakukan seperti berkampanye, negosiasi dengan koalisi dan sebagainya. Sebelum itu memang ada dorongan-dorongan di luar jalur-jalur yang konvensional. Beberapa teman meminta saya agar maju menjadi calon wakil presiden. Antara lain yang sejak 2 tahun yang lalu, Kiai As'ad Said Ali itu berkali-kali ke rumah saya menyatakan, Bapak harus tampil. Kami akan terus mendorong Pak Mahfud untuk menjadi calon wakil presiden. Nah, komunikasi dengan Pak As'ad Ali itu terus berjalan, tetapi saya tidak melakukan langkah politik yang resmi, kecuali sesuai dengan saran Kiai As'ad, saya banyak berkunjung ke pesantren agar nama saya selalu ada di udara, dikenal. Kemudian saya juga sering berkunjung ke perguruan tinggi selaku Menko Polhukam, tidak pernah menyebut selaku calon wakil presiden.
Nah, jadi saya tidak melakukan langkah apa-apa meskipun teman-teman banyak mendorong, dan betul pada saat yang sudah ditentukan oleh Allah yang Maha Kuasa, saya dipanggil oleh Ibu Megawati, Ketua PDIP, yang sebelum bertemu saya, kira-kira 2 jam sebelumnya, sudah rapat dengan 3 pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi Ganjar waktu itu, yaitu Bapak Muhammad Mardiono, kemudian Bapak Usman Sabtaudang, kemudian Bapak Haritanu Sudibyo. Ibu Megawati menyampaikan kepada saya persis tanggal 17 Oktober sore. Beliau menyampaikan, Pak Mahfud, kami PDIP atas persetujuan koalisi meminta Pak Mahfud untuk menjadi calon wakil presiden. Nah, disitulah kemudian saya teringat dorongan teman-teman seperti Kiai Haji As'ad Said Ali, kemudian beberapa teman dari kaum Nahdien di Jawa Timur dan beberapa pesantren yang memang mendorong saya, meskipun saya pada waktu tidak pernah mengatakan mau maju. Lalu sesudah berdiskusi dengan Bu Mega hampir 2 jam lamanya, itu karena saya ingat itu jam 5 sore, kemudian sampai jam 7 malam, itu diskusi itu terus diselingi sisa waktu untuk sholat maghrib itu, lalu saya menyatakan bersedia untuk dicalonkan. Nah, sekarang saya sudah resmi menjadi calon wakil presiden. Saya tentu harus melakukan sosialisasi politik. Pembangunan di Indonesia ini sudah berjalan baik di dalam banyak hal, tetapi kan perlu program unggulan. Saya mempunyai 21 program unggulan yang salah satu atau sebagian diantaranya adalah memikirkan kaum duafa, kaum-kaum yang lemah, agar kita, pemerintah Indonesia ini tidak lalai di dalam melaksanakan ajaran agama, sehingga kita disebut sebagai orang yang dusta di dalam beragama. Di dalam Al-Quran surat Al-Maun disebutkan arwa'atal ladzi kadzubu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah engkau siapa orang yang berdusta di dalam beragama itu? Mengaku beragama tapi sebenarnya dia dusta. Dia tidak mau melaksanakan ajaran agama yang penting. Siapa itu yang lalai beragama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ialah mereka yang mengaku beragama tetapi tidak peduli terhadap anak yatim yang terlantar dan tidak peduli terhadap kesusahan orang-orang miskin. Sehingga oleh Allah orang yang seperti ini, meskipun tanpa selalu memakai jubah, rajin ke masjid, rajin puasa, tapi tidak punya kepedulian terhadap kaum duafa, maka itu adalah pendusta dalam beragama. Itulah sebabnya dalam 21 unggulan program yang kami diskusikan dengan TPN, tim pemenangan nasional, yang antara lain di dalamnya, kalau dari NTB ini ada nama Kiai Haji Zainul Maddi atau Tuan Guru Bajang, diskusikan harus ada program-program untuk kaum duafa. Kaum duafa tentu lalu kami rumuskan 21 program, 1 keluarga, 1 sarjana, 1 desa, 1 puskesmas, dan anggarannya sudah dihitung. Bahkan yang terkait khusus dengan masalah pendidikan agama, kami berkeliling dari Sabang sampai Merauke. Saya melihat ada guru-guru agama, madrasah ibtidaiyah swasta, para marbot masjid, itu tidak ada yang memperhatikan nasibnya. Guru-guru agama yang mengajar di madrasah, saudara sekalian, saya dengar gajinya ada yang hanya 300.000. Bahkan kemarin sore saya berkunjung ke sebuah pesantren Al-Ikhlas di Gresik.
itu bercerita bahwa gurunya itu ada yang gajinya hanya 75.000. Padahal guru-guru inilah yang telah mencetak kader bangsa. Saya sendiri yang oleh Allah diberi kesempatan menduduki beberapa jabatan penting, termasuk ketua MK yang pernah menjadi legenda penegakan hukum di Indonesia, pernah juga menjadi anggota DPR, pernah juga menjadi Menteri Pertahanan, dan sekarang Menko Polhukam. Ini ada lulusan madrasah dan lulusan pondok pesantren. Saya ini, nama pesantren saya pesantren Al-Marbiyah di Waru, Pamekasan. Saya menjadi pejabat penting, tapi guru-guru madrasah yang telah membesarkan saya sampai sekarang tidak mendapat perhatian. Saya juga berkeliling ke masjid-masjid ketika melihat ada orang yang menjaga masjid. Dia menghidupkan lampu, mematikan lampu agar hemat listrik. Azan di waktu subuh sampai dengan waktu isya. Bangun tengah malam untuk memanggil orang azan atau memanggil orang sholat tahajud. Tetapi gajinya tidak jelas. Sehingga saya punya program unggulan untuk itu semua, antara lain memperhatikan kesejahteraan guru-guru madrasah yang ada di pesantren-pesantren, karena saya lulusan pesantren dan saya tahu masalahnya, itu untuk mulai menghitung kesejahteraan mereka. Dan itu anggarannya sesudah dihitung ada. Apalagi dari anggaran yang konvensional saja, kalau di UKAD itu pasti ada. Sudah kami temukan bagaimana caranya menggaji para ustadz dan marbot ini. Itu dari yang konvensional. Apalagi seandainya kita mampu memberantas korupsi, itu akan lebih baik karena yang bisa tersedia. Ya, harian yang tidak jelas untuk anak-anak yatim, untuk fakir miskin sekarang masih banyak jumlahnya. Kalau dihitung berapa jumlah orang miskin sekarang di Indonesia? Orang miskin berdasar hitungan statistik dan angka minimal pendapatan berdasar BPS saja, berdasar ukuran Indonesia, itu sudah 9,3%. 9,3% itu kira-kira lebih dari 20 juta. Itu kalau menggunakan ukuran pendapatan Indonesia. Kalau menggunakan ukuran pendapatan Amerika misalnya, atau World Bank atau IMF, jumlah orang miskin di Indonesia itu di atas 80 juta. Sementara koruptor berkeliaran di mana-mana. Maka itulah saya akan melakukan perjuangan yang diamanahkan ini. Pak As'ad dan kawan-kawan mendorong saya habis-habisan agar terus maju dan maju dengan segala minimalitas ketersediaan fasilitas. Saudara, saya berharap saudara sekalian berjuang untuk Indonesia masa depan. Jangan masa pendek, tetapi harus berjuang untuk keperluan masa depan Indonesia yang lebih baik. Kalau masa pendek itu orang bisa memilih karena ditekan, orang bisa memilih karena diberi uang, orang bisa memilih karena diberi bantuan-bantuan dalam bentuk sembako yang tersembunyi di atas kebijakan. Tetapi perjuangan yang lebih panjang tidak boleh ditukar dengan tekanan, ditukar dengan intimidasi, ditukar dengan kericuhan. Sehingga saya bersama Pak As'ad, Pak Tuan Guru Bajang, Zainul Majdi berjuang untuk keperluan jangka panjang Indonesia untuk melalui pemilihan umum tahun 2024 yang akan datang. Allah lah yang akan menentukan apa nasib kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa apa yang akan kita lakukan tergantung atas perjuangan kita. Saya minta, mumpung ada Tuan Guru Zainul Majdi di sini, bisa nanti memberikan sambutan, mengantarkan apa yang sudah kita diskusikan bersama, mengantarkan atau menjelaskan apa tujuan-tujuan mulia kita
yang akan ditawarkan kepada rakyat untuk membangun Indonesia masa depan. Jalur resmi sudah dibentuk, yaitu membentuk TPN, Tim Pemenangan Nasional, yang terdiri dari banyak orang-orang hebat. Yang antara lain kalau dari NTB ini adalah Tuan Guru Zainul Majidi yang masuk ke TPN. Jalur-jalur yang resmi banyak sekali dari Nahdlatul Ulama yang masuk di TPN. Jalur-jalur yang tidak resmi yaitu banyak juga, antara lain Kiai As'ad Said bin Ali. Beliau ingin berjuang di luar, sudah dimasukkan ke TPN, Tim Pemenangan Nasional, tapi beliau mengatakan, Dek Mahfud, saya akan berjuang dari luar, saya akan berjuang untuk Dek Mahfud, tapi tidak usah resmi masuk ke dalam TPN. Saya bilang ke Kiai As'ad, baik Kakanda, silakan berjuang TPN biar yang agak lebih mudah dan lebih lincah, sehingga nanti kita berbagi tugas. Yang sudah senior seperti Kiai As'ad Said Ali ini tentu adalah pekerja-pekerja lapangan yang lebih bisa leluasa, terutama kalau untuk masuk ke pesantren-pesantren dan kantong-kantong gerakan civil society, di mana Bapak As'ad ini punya banyak pengalaman. Saya mengucapkan terima kasih. Rakyat Indonesia dan saudara-saudara di NTB tidak perlu cemas. Sudah melihat saya dari layar, saya sekarang sudah segar bugar, alhamdulillah, sehingga tunda sampai besok saja saya sudah pasti bisa berangkat sendiri. Tapi hari ini atas saran dokter, maka saya istirahat, tetapi saya gembira melihat dari Jakarta ke NTB. Ternyata di NTB ini terdapat kegiatan untuk kebaikan bagi masa depan, yaitu menyongsong pemilu yang baik dan memilih orang yang baik, minimal baik di antara yang ada. Yang baik benar mungkin sulit dicari di mana, tetapi baik di antara alternatif yang ada di depan meja kita, itu kita bisa memilih atas arahan para tokoh. Saya sekali lagi mengucapkan selamat dan terima kasih kepada acara ini, dorong saya yang lalu agar saya tampil menjadi wakil presiden, juga ya wajang hampir setiap hari berjuang kemana-mana untuk mengkampanyekan visi dan misi serta perjuangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.